Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan update buat pergerakan Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Luna. Kita akan mulai dulu dari pergerakan Bitcoin, karena kalau kita perhatikan sideways-nya udah terbentuk lumayan lama ya, dan saya udah menemukan sesuatu yang cukup menarik buat kita bahas di video kali ini. Nah, saya akan coba langsung lihat di time frame 4 jamnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini saya bisa gambarkan satu pattern dari falling wedge yang terjadi di time frame 4 jamnya. Dan kelihatannya Bitcoin baru saja breakout ya dari area trendline-nya. Nah, ini bisa jadi tanda yang positif ya kalau Bitcoin kemungkinan besar bisa lanjut naik kembali. Nah, tapi perlu diingat ya, kita perlu beberapa konfirmasi untuk candle ke depannya. Kalau nanti harganya bisa bertahan di atas trendline hijau ini dalam 4 jam ke depan, ada potensi kita bisa naik kembali ke area sekitaran 51.700. Jadi ini resisten yang perlu kita perhatikan. Nah, andaikan kalau nanti harga jatuh kembali di bawah area 47.000, maka skenario ini tidak valid lagi. Jadi itu bisa menjadi exit point kita kalau mau trading jangka pendek. Nah, Bitcoin yang baru saja breakout ini juga bisa kasih dampak positif ya buat altcoin yang lain. Salah satu yang nanti kita akan bahas itu Ethereum ya. Kalau kita perhatikan dari beberapa minggu yang lalu, kita hanya melihat sideways saja. Breakout dari area ini bisa dikatakan sebagai tanda yang cukup bagus buat Bitcoin ya untuk saat ini. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu, sedikit review buat pergerakan Bitcoin. Target saya ada di sekitaran 51.700 dengan stop loss kurang lebih di 46.800. Oke, selanjutnya saya akan bahas koin Ethereum ya. Oke, kenapa saya katakan Ethereum juga positif? Karena kalau kita perhatikan ini ada lumayan banyak candle yang sudah reject di area trendline-nya. Dan ini bisa dibilang sebagai petanda yang positif ya, karena setiap kali harga jatuh, langsung ditarik kembali. Dan artinya buyer masih cenderung beli Ethereum di sekitaran 3.700 sampai 3.800. Kemudian kalau kita perhatikan siklus dari Ethereum di akhir Desember itu cenderung lebih menguatnya sampai awal Januari nanti. Jadi itu juga bisa dijadikan sebagai acuan. Ini bisa kita perhatikan melalui data dari 6 tahun yang lalu ya sampai sekarang. Kecenderungannya di akhir Desember itu positif. Jadi kita bisa ekspektasikan selanjutnya kita bisa melihat sedikit penguatan di Ethereum. Kalau kita bisa naik sampai ke area 4.400-an saja itu udah lumayan cukup. Tapi kalau teman-teman mau ambil target yang lebih long term, mungkin di pertengahan Januari, harusnya Ethereum bisa naik ke area sekitaran 5.000-an untuk menyelesaikan wave 5-nya. Nah, tapi target saya masih belum begitu optimis untuk saat ini. Kita harus perhatikan lagi price action yang terjadi nantinya di sekitaran 4.400. Kalau nanti 4.400-nya bisa di break dengan full body candle yang cukup kuat, maka potensi 5.000-an itu harusnya bisa dicapai. Untuk saat ini saya lebih mengekspektasikan target terdekat di sekitaran 4.400. Jadi seperti itu buat Ethereum. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan untuk invalidasi poinnya itu ada di sekitaran 3.600 ya. Jadi kalau nanti Ethereum ternyata balik arah dan jatuh di bawah 3.600, maka skenario bullish saya akan cenderung berubah dari bullish menjadi lebih bearish. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya buat Ethereum, dan saya juga akan ambil posisi trading ini di futures market. Oke, seperti itu ya untuk Ethereum. Selanjutnya kita akan bahas koin Solana. Oke, jadi ini merupakan chart dari Solana, dan kemarin saya sempat gambarkan satu trendline yang saya katakan ada potensi Solana bisa turun ya, dan kita bisa perhatikan pada akhirnya dia berhasil breakdown ke bawah dan kemarin sempat sentuh ke area supportnya di sekitaran 150-an. Saat ini sudah melihat sedikit penguatan. Kemungkinan besar kalau breakout dari Bitcoin-nya valid, Solana ini juga akan pump mungkin kembali ke sekitaran $200 ya. Ini merupakan area resistensi psikologis yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah itu mungkin saya akan lebih ekspektasikan adanya sideways ya, di sekitaran 150 sampai 200. Pandangan saya untuk Solana saat ini sudah cenderung lebih ke koreksi, karena kemungkinan besar kita tidak akan breakout lagi di atas area 260 dalam jangka waktu dekat. Ini juga cukup mirip dengan pandangan saya terhadap Bitcoin-nya. Menurut saya Bitcoin juga kemungkinan besar tidak akan breakout di atas area all time high-nya dalam jangka waktu dekat. Jadi ekspektasi saya lebih ke sideways atau penurunan. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu. Kalau kita mau trading untuk Solana, saya tidak begitu sarankan. Lebih baik kita ambil opportunity di Bitcoin ataupun Ethereum nantinya. Dan resikonya juga cenderung lebih rendah.
Oke, seperti itu ya. Selanjutnya saya akan bahas koin yang terakhir. Ini merupakan koin Terra Luna. Nah, sebenarnya ini juga sudah saya bahas dari video-video sebelumnya yang saya katakan kemungkinan besar kita akan retest ke area $80 dan ini sudah tercapai juga ya. Jadi selanjutnya target kita ada di sekitaran $90 dan $100. Nah, Luna ini masih cenderung cukup bullish dikarenakan kalau kita perhatikan candlenya lumayan impulsif. Nah, kalau saya pakai Fibonacci untuk targetnya, kemungkinan besar rasio satunya ada di sekitaran $90-an ya. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai acuan buat koin Luna. Nah, jadi saya akan ambil target 90 sampai 93 sebagai target resisten psikologis yang pertama yang patut kita perhatikan. Jika area ini berhasil ditembus, baru kita ekspektasikan area target selanjutnya di $100 ya. Harusnya di akhir Desember atau awal Januari, Luna bisa capai target tersebut. Dan kemungkinan besar juga Luna sudah lumayan dekat ya dengan puncaknya menurut saya. Dikarenakan kalau kita perhatikan performanya dari bulan Juli itu sudah lumayan eksponensial. Dan harusnya ini juga mirip seperti Solana yang dulu ya, kita akan mengekspektasikan adanya koreksi. Jadi kita perlu lebih hati-hati untuk trading jangka pendek di koin Luna ini. Saya pribadi sudah akumulasi di harga yang cukup rendah, jadi untuk saat ini kecenderungannya lebih ke take profit secara bertahap. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja penjelasan buat koin Luna. Nah, sedikit recap kembali, untuk Ethereum dan Luna, menurut saya masih ada possibility mereka mencapai all-time high yang baru. Sedangkan untuk Bitcoin dan Solana, menurut saya tidak akan naik lagi membentuk all-time high yang baru. Memang masih ada sedikit sentimen positif ya untuk kenaikannya, mungkin Bitcoin bisa capai ke sekitaran 52.000 dan Solana di sekitaran $200. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau dapat update buat crypto, bisa langsung join di channel Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Jadi sekian saja untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.